Kemerdekaan pers itu pilar penting demokrasi dan pembangunan bangsa, Iya, dan benar, itu benar. benar, itu mutlak. Pers jangan dibungkam. Tapi kalau Iya. dibungkam selesai sudah. Selesai. Negara akan mengalami kemunduran kalau Ya. persnya dibungkam. Betul. Bisa masuk turis, nyatanya jadi pekerja di Iya. Batam. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 29 Mei 2024. Berita-berita apa aja ya yang sudah dipersiapkan redaksi untuk besok? Bersama saya sudah ada rekan Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Halo Cey, Apa kabar, Bang? Alhamdulillah Masih baik, semangat Cey. sore? Masih ya. wajib itu. Ya, tapi mengenai berita sabu kayaknya masih menarik ya Bang? Iya, betul. Karena produksi ya. Iya. Dulu kita ingat dulu di Batam Center juga pernah ada ya produksinya juga di itu. belakang itu ya. Iya, benar besar-besaran ya. Sekarang nih masih skala home industry. Home industry. Tapi luar biasa juga produksinya, Cey, karena dari sabu cair satu liter sabu cair bisa menghasilkan 2 kilogram sabu kristal ya, dalam bentuk kristal. Nah kemarin sudah dihitung, ternyata jumlah botolnya itu mencapai 68 ya. Wow. Saya cek dulu ya kebenaran. Iya 68 botol ya. Jadi kemarin itu ada 68 botol. Kalau di berita awal kan 50 botol. 50-an, iya. Ada 68 botol, kemudian 10 botol sabu cair ini udah dikemas nih, Cey. Siap untuk dikirim ke luar Batam. Dan target pasar utamanya sih katanya sih Palembang gitu ya. Palembang, dan sedangkan 6 botol lainnya itu sudah dibuka. Sudah dalam proses pengkristalan. Makanya pada saat penggerebekan juga ada yang ditemukan sudah dalam bentuk kristal. Bahkan udah dikemas dalam kemasan plastik ya. Kecil-kecil ya, itu. Kecil-kecil dalam bentuk paket-paket berapa gram gitu ya. Dan siap edar. Jadi sabu cairnya juga siap edar, sabu kristalnya juga siap edar gitu loh. Dan ini menjadi PR kepolisian ya Bang? Iya, dan ini kalau kata Kapolda sih ini udah diincar lama. Berawal dari penangkapan 13 botol sabu cair di bandara. Kemudian teman-teman dari Polda Kepri mencoba menelusuri ya, mengumpulkan informasi terlebih dulu. Dan akhirnya terbongkarlah di lantai 18 apartemen Queen Victoria apartemen yang dulu disebut Imperium dulu ya. Yes. Dulu Imperium. Mungkin ada orang yang lupa kali kan, kita ingatin sedikit ya. Apartemen Imperium. Ini temuan kita apresiasi ya, teman-teman kepolisian berhasil mengungkap ini, dan masih juga terus ditelusuri pelaku lain gitu ya, karena ada 3 diamankan, masih pengembangan ya. Karena tidak mungkin ini cuma dikerjakan kelompok kecil, pasti ini kelompok besar. Betul. Dan lingkarannya udah bukan cuma Sumatera aja. Dan ya Bang ya. Kita lihat juga di beberapa daerah ya udah ada juga temuan seperti itu, penangkapan sabu cair gitu loh. Bahkan di beberapa tempat hiburan malam di Jakarta itu sabu cairnya itu udah dikemas ke dalam botol-botol mineral gitu loh. Dia jual per botolnya yang kemasan 330 ml itu sekitar 400-an ribu. Wah, gitu loh. Parah sih itu. Dan ininya Cey, sabu cair ini relatif tidak berbau ya, seperti jadi itu nanti kayak air minum ya, bisa mengelabui dong misalkan di bandara, pelabuhan. Ya bisa. Makanya tapi teman-teman kepolisian sudah memiliki teknik sendiri lah untuk mengungkap pemeriksaan seperti ya. Kasus yang barusan diungkap itu. Nah, itu untuk perkembangan sabu. Jadi masih ditelusuri, dan jaringannya termasuk jaringannya yang di Palembang gitu ya. Nah, dari kasus narkoba nih, kita kembali ke kecelakaan lagi di Batam, Bang. Tadi kejadian di Baloi menewaskan 1 korban perempuan ya. Iya, betul. Jadi tadi satu pengendara nampaknya ibu yang masih muda ya. Iya. Kita belum tahu apakah ibu-ibu atau remaja atau gadis ya. Yang jelas perempuan. Jadi di jalan tepat di pertigaan lampu merah ya, setelah UIB. Setelah UIB itu kan ada penyempitan jalan. Karena ada pembangunan flyover di situ ya. Jadi nah ketika dia merem mendadak, di situ masih ada pasir kan. Masih karena baru untuk menghindari pasir ya. Ngerem
dia terjatuh ke kanan dan lori lewat disambar oleh lori gitu lah. Dan untuk itu kita berhati-hati ya. Selalu berhati-hati. Siapapun yang lewat di ruas jalan seperti itu hati-hati. Terutama juga di jalan-jalan yang pasca banjir biasanya ada tergenang bekas-bekas pasir ya, itu sangat berbahaya sekali gitu loh. Pasir, jalan berlobang, selalulah hati-hati berkendara, gunakan perangkat keselamatan seperti helm, perhatikan tingkat kecepatannya. Ya gitu. Betul. Kita juga berharap teman-teman yang membawa lori untuk slow, pelan-pelan, terutama di area-area penyempitan jalan ya gitu loh, karena kasihan banyak pengendara yang berpotensi lori itu aduh merinding nih karena ugal-ugalan. Kalau lori atau mobil gede lewat itu, apalagi di kawasan padat, kawasan industri, jalan depan industri, dekat sekolah, itu lori berhati-hati dong. Untuk supir-supir lori itu gitu ya, jangan ngebut-ngebut gitu jangan ngebut, jangan ngebut. Karena ada nyawa lain yang terancam gitu kan. Iya, Cai. Oke, selain itu kita kembali nih ke BLK. Jadi sebelum ke BLK mungkin di Snaker juga mencatat ada sekitar 5.320 tenaga kerja asing ya, Cai ya. 5.320 di Batam. Itu yang tercatat ya. Belum yang misalnya masuk secara ilegal seperti kemarin yang diungkap oleh teman-teman dari kepolisian juga ya. Bisa masuk turis, nyatanya jadi pekerja di Batam. Banyak terjadi. Ada yang pelaku love skimming, ada pelaku lainnya gitu loh ya. Di galangan kapal. Kita sih berharap tenaga kerja asing yang datang benar-benar juga memang mengikuti prosedur gitu, kerja dan bisa terjadi transfer ilmu pengetahuan ya ke saudara-saudara kita pekerja yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, masih terkait itu tadi yang soal BLK, itu rencananya BLK yang dibangun oleh Kementerian Tenaga Kerja ya. Iya. Itu akan dibuka pada Juni mendatang. Ini bentar lagi Juni. Bentar lagi dong. Iya, bentar lagi. 2 hari lagi. Ya betul. Kabarnya ada 5 bentuk pelatihan yang bisa diperoleh dari BLK itu. Iya. Apa saja? Silakan simak besok di Batam Pos ya. Jadi untuk meningkatkan skill itu ada 5 pelatihan di sana itu. 5 pelatihan itu silakan dibaca di Batam Pos edisi besok ya Bang ya. Karena memang selama ini Ciai persoalan tenaga kerja kita di Batam itu terutama yang adik-adik kita lulusan SMK, yang reguler yang non industri ya, karena ada yang industri biasanya langsung diserap oleh industri yang bersangkutan. Yang non vokasional non vokasional itu memperdalam skill. Itu biasanya agak repot langsung diterima di sulit langsung di perusahaan ya, karena masih skill masih belum. Nah, nanti bisa ngasah skillnya di BLK tadi. Di BLK. Iya, betul Ciai. Nah, terkait mengenai demo pers kemarin mengenai rancangan undang-undang kebebasan pers dan hasil produk jurnalistik itu, tadi Kapolda Kepri bilang ada komen ya? Iya, bilang kemerdekaan pers itu pilar penting demokrasi dan pembangunan bangsa. Dan benar, itu mutlak. Benar. Jadi salah satu poin yang diprotes teman-teman jurnalis itu di undang-undang penyiaran itu, undang-undang tidak boleh melaporkan atau menayangkan hasil investigasi. Nah, kalau itu nggak boleh tayang, lalu siapa yang mengawasi? Para pejabat, para pengambil kebijakan ya enggak ya? Karena pers itu boleh dibilang itu alat kontrol negara ya enggak sih? Iya, ketika misalnya penegak masyarakat kepercayaan terhadap penegak hukum misalnya turun, maka masih ada satu harapan, pers. Pers jangan dibungkam. Tapi kalau dibungkam selesai sudah. Selesai. Gitu. Negara akan mengalami kemunduran kalau persnya dibungkam. Betul. Bahkan beberapa anggota dewan kita menilai bahwa seolah kita mau kembali ke Orde Baru nih. Iya benar. Dan ketua kita, Ketua Aji juga kemarin teriak-teriak, tolak. Tapi sangat mengapresiasi rekan-rekan jurnalis di lapangan yang menyuarakan itu ya, Bang. Betul, Cai. Karena peran pers itu sangat penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan gitu loh. Iya, bukan cuma pemerintahan, pro publik, kebijakan publik. Betul. Nah, apalagi nih Bang? Nah, soal PPDB. Nah, ini soal PPDB SMA, SMK ya, itu akan mulai dibuka pada 11 sampai 13 Juni. Nah, berapa kuota per masing-masing SMK dan SMA di Batam sudah ada di batampos.co.id loh. Nanti sebentar lagi juga akan diupload di Instagram Batampos ya. Di media sosialnya Batampos. Lagi dikerjain lagi grafisnya gitu loh. Biar agak smooth. Jadi video dan ininya. Betul. Nanti bisa lihat
kuota SMK sekian, SMK 2, SMK sampai semua SMK yang di Batam, termasuk semua SMA yang di Batam itu lengkap kuotanya di situ. Silakan bersaing. Gitu. Yang paling penting adalah siapkan berkas supaya pada saat pendaftaran secara daring nanti bisa langsung mulus langsung gitu ini tidak gerasak-gerusuk. Beberapa SMA juga ada membuat kombinasi pendaftarannya, ada yang daring tapi ada juga kombinasi maksudnya bisa daftar langsung. Tapi biasanya ini khusus untuk yang di Hinterland gitu ya. Tapi kalau udah dikasih kemudahan mendaftar daring, kenapa kita tidak manfaatkan? Iya, benar. Langsung aja daring. Tapi Bang, sebenarnya banyak listing kita berita-berita berbobot, tapi sebaiknya pembaca Batam Post baca di koran Batam Post edisi besok, dan juga kita sudah spill sedikit-sedikit di website batampost.co.id dan juga di media sosial Batam Post kita di mana, Bang? Ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter ya. TikTok ya. Dan sebentar lagi di YouTube ya, Bang. YouTube Batam Post. Oke deh, Bang Nur, terima kasih atas waktunya ya, Bang. Sampai ketemu lagi besok. Iya. Oke, nah kita spill sedikit, besok tuh ada bincang-bincang dengan salah satu psikolog ya. Psikolog dari Rumah Sakit Awal Bros Batam. Mariana namanya ya. Kita akan bahas seputar masalah kesehatan mental. Nah, ini penting untuk mencegah terjadinya bunuh diri. Silakan disaksikan di itu pukul 12 ya, mulai live di Instagram Batam Post. Dan akan dipandu oleh Pak rekan Juanda. Kita Fiska Juanda. Iya. Oke. Nah, Jai? Thank you ya Bang Nur. Ya, sama-sama Jai. Nah, pembaca setia Batam Post, demikian Hot News edisi Rabu 29 Mei 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.